warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fadilah Salmawati SPD. Saya guru IPA di SMP Negeri Rembang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi metode pemisahan campuran filtrasi kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013 di SMP Negeri Rembang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, Eko. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa. Berdoa, mulai. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk sekarang dan masa yang akan datang. Hari ini siapa yang nggak masuk? Fadil sama Amel. Ini kenapa nih? Sakit ya? Sakit ya Jimmy ya? Oh iya. Semoga kita doakan nih Fadil sama Amel segera membaik supaya bisa ikut dengan pembelajaran kita yang selanjutnya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Sebelum kita belajar, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kita akan melakukan pretest dengan quizzes, ya. Oke. Ibu kirimkan linknya di grup WA. Silakan dibuka. Ya, udah ada masuk tuh. Ya, yang lain silakan. Sudah selesai ya? Hasil pretestnya sudah. Sekarang
kita harus semangat belajar karena untuk berhasil harus ada proses yang dilakukan. Iya, benar. Kita semua harus semangat belajar. Nah, untuk mencapai angka 100 ya, itu dimulai dari angka 0. Benar nggak? Dari 20 ke 30 sampai bisa mencapai 100. Nah, artinya apa? Setiap hari kalian harus terus belajar. Sama seperti hari ini, kita sama-sama belajar untuk bisa mencapai angka yang 100. Kalau sudah semangat semua, biar lebih segar karena ini sudah siang, yuk kita tepuk semangat. Ya? Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran. Benar. Kalau ada metode pemisahan campuran, berarti ada yang namanya campuran ya? Ada yang masih ingat nggak campuran itu apa? Apa Julia? Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau dia yang dapat dipisahkan secara fisika dan kimia. Oke, benar. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat yang bisa dipisahkan secara fisika berdasarkan karakteristik sifatnya. Kalau begitu, metode pemisahan campurannya ada berapa? 5. Yang pertama, siapa yang mau jawab? Ayo, apa? Filtrasi. Yang kedua, Sublimasi. apa nak? Sublimasi, benar. Yang ketiga, apa? Kromatografi. Kromatografi. Yang keempat, Destilasi. sebentar nanti yang ini, yang di belakang dulu apa nak? Destilasi. Destilasi. Terakhir apa? Inkubasi. Ayo siapa yang mau jawab? Ya kompak 1, 2, 3. Apa? Sentrifugasi. Iya, sentrifugasi. Ada 5. Bagus nih, masih ingat semua. Terus sekarang contoh dari campuran. Apa nak? Benar, air kopi sama air teh. Ada lagi? Campuran pasir dan air. Campuran pasir dan air. Benar, ketiganya ini adalah contoh dari campuran. Nah, campuran yang dalam bentuk heterogen ini nanti bisa dipisahkan. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Gambar yang ibu tayangkan. Nah, ini gambar apa nih ya? Jembatan Muara Bukit. Hari-hari kita sering nih lewat sini karena ini adalah jembatan yang menjadi ikon dari Kabupaten Musirawas Utara. Nah, kalau dari gambar ini siapa yang mau kasih komentar? Julian lagi nggak apa-apa. Ayo Julian, apa Julian? Airnya kotor. Airnya Kotor. bener nggak airnya kotor? Benar. Kira-kira kotornya gara-gara apa ya? Sampah. Apa? Sampah. Terus? Benar. Nah, ada satu lagi gambar yang mau ibu tunjukkan. Nah, yuk, ini gambar apa? Gambar? Air yang keruh. Air yang keruh ini ada di mana nih? Warga. Kira-kira kalau lihat gambar ini, apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian? Lihat gambar ini apa gitu ya? Air yang sangat keruh, benar. Airnya sangat keruh. Terus kalau airnya sangat keruh, muncul pertanyaan lagi nggak? Apa? Tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, kalau airnya keruh berarti Tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal kita semua tahu ya, air sungai itu kan masih sering dipakai untuk kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar sini. Benar nggak? Oke. Terus kalau air kotor kenapa sih nggak boleh dipakai? Karena Karena banyak kuman loh. Karena banyak kuman boleh. Ada lagi alasan yang lain? Apa Pak Rino? Karena bisa menyebabkan penyakit. Benar, karena kalau banyak kuman, airnya kotor, pasti ujung-ujungnya adalah penyakit. Ngerti ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Lanjut.
pemisahan filtrasi, kalian diharapkan dapat yang pertama menerapkan prinsip kerja dari metode pemisahan campuran filtrasi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis metode pemisahan campuran filtrasi berdasarkan karakteristik zatnya. Yang ketiga, kalian akan merancang kemudian akan melaksanakan percobaan. Yang kelima, kalian akan menyajikan. Nanti kalian akan presentasi di depan hasil dari percobaan dan diskusi kelompok kalian dengan benar, ya. Nah, pada hari ini juga nanti dalam pembelajaran ini penilaiannya akan ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Apa yang dinilai? Jadi selama proses pembelajaran itu akan dinilai nih sikap kalian. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian pada hari ini. Ya, kalau tidak diuji kan kita tidak tahu paham atau tidaknya. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Jadi nanti pada saat diskusi, pada saat percobaan, ibu akan menilai nih bagaimana kalian keterampilan kalian dalam melakukan hidup kerja. Oke? Nah, manfaatnya, harapannya dengan pembelajaran kita hari ini, kita bisa menemukan salah satu solusi untuk mengatasi apa tadi? Untuk mengatasi permasalahan air yang betul, agar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Siap untuk belajar? Siap. Sekarang ibu punya video. Lihat ya videonya. Nanti selesai nonton video berikan komentar ya. Halo guys, David sini dan saat ini saya sedang berada di tengah Sungai Musi, salah satu sungai terpanjang dan paling lebar di Indonesia. Tujuan saya buat main ke tengah sungai, bikin air yang kotor, air yang jelas-jelas kalau diminum itu nggak bakal bagus buat badan, air yang bakal bikin orang kesal. Aku mau nanya, kalau misalnya air Sungai Musi kalau misalnya diminum itu Nggak bisa. kenapa tuh? Itu kan keruh. Roni. Ayo ya. Jernih ya. Bersih, ini bersih tenang. Oke, tadi videonya tentang apa? Siapa yang mau beri komentar? Bu, Apa Mario? tentang alat penyaringan filtrasi. Tentang alat penyaringan Filtrasi. Tadi kakaknya ada di mana ya? Emosi. Oke. Nah, di video tadi kakaknya itu kan menggunakan alat modern, ya kan? Penyaringan air modern. Hasil airnya bagaimana? Kira-kira dari gambar yang ibu tadi sudah tampilkan ya, gambar jembatan Opet sama airnya, terus gambar yang air di rumah warga, sama video tadi, kira-kira rumusan masalah apa nih yang akan kalian buat untuk pembelajaran nanti? Siapa yang bisa? Saya Bu, apakah kita bisa membuat penjernihan air sederhana? Ya, apakah kita bisa membuat alat penjernihan air sederhana? Benar nih, seperti ini rumusan masalahnya dari alat. Ada yang lain? Bu, Apa Mario? bagaimana cara kerja alat penyaringan air sederhana? Nah, kalau si Al tadi, apakah kita bisa membuat? Kalau Mario ini bagaimana Bu cara kerja dari alat penyaringan air sederhana? Itu nanti akan kita lakukan kegiatan percobaan pada hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, ini ibu mau bagi kelompok dulu. Kelompok 1, Julia.
dari alat penyaringan air yang akan kalian buat. Terus sesudah diskusi membuat rancangan, jadi nih, misalnya kapas duluan Bu, kelompok 2 maunya kerikil duluan Bu, boleh. Tergantung dari hasil diskusi kelompok kalian. Ya, sudah dapat hasil rancangannya, ketan nih rancangan yang sudah dibuat. Kemudian air keruhnya dimasukkan ke dalam alat penyaringan air yang sudah dibuat. Kemudian dilihat hasilnya. Ada tidak perubahan dari air keruhnya? Ya? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bisa ya? Bisa. Sudah itu nanti tulis. Nah, hasilnya ditulis di KPD. Kemudian kalian diskusi. Boleh melakukan kajian literatur dari buku paket yang ada, dari bahan ajar yang sudah Ibu beri, terus dari link-link yang sudah Ibu tempelkan di bahan ajar. Ya? Bisa? Bisa. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya kepada Ibu. Sekarang silakan dikerjakan. Ini alat bantuannya ya. Sudah? Oh iya, ini. Oh iya. Oke, kerjakan ya. Bu, ya. Nah, hasilnya ya. Ini udah saring nih. Ini apa berapa? Yang kedua. Ini tadi apa aja? Oh, terus kasir. Bikin sama sabuk juga ada. Terakhir apa? Arang ya? Hasilnya mana nih? Oh ya. Sekarang kita uji nak. Berapa nih pH-nya? Yuk. Uji pH-nya yuk. Nanti kalau sudah panggil Ibu ya. Apa nak? Oh iya. Iyo, dimasukkan ya. Ya kelompok ini mana nah hasilnya? Nah ini kita tes ya. Kelompok 1 gimana? Masih di air. Oh iya. Berapa tuh? 5. Nah ayo kelompok. Nah yuk, belum. Coba geser lagi. Hijaunya lo beda hijaunya. Tahu gimana? Iya. Nah berapa tuh? Nah tulis ya di LKPD-nya ya. Kasih tahu sama kalian ya. Kebalik nak. Nah. Iya, terus geser sama kawannya. Nah. Ini sudah lihat itu. Mana ya? Oke. Mulainya dari sini kan. Ini. Nah ini. Cocok nggak? Ya geser, coba kita geser. Cocok nggak? Nah, terus sampai ketemu yang warnanya pas. Ayo, mana lagi ayo. Lepas belum Bu? Belum. Geser. Mana ya? Wah. Bu, lihat kami, Bu. Coba lihat sih kelompok 1. Yang itu, yang air tutupnya mana? Yang sudah dimasukkan tadi mana stripnya? Itu stripnya Bu. Kemana? Ya. Apa? Senang. Oh iya, senang ya. Mana? Itu yang karya kelompok kami mana? Oh iya, Nama kelompok nggak? Mana?
Untuk menghasilkan air bersih kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal dengan pemurnian. Air sederhana yang bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita. Alat ini berfungsi untuk menjadikan air walaupun tidak seperti air tubuh, tetapi sangat membantu untuk menghidupi manusia. Waktunya mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Siapa yang mau maju duluan? Kami Bu. Kelompok 1. Ya. Boleh, ayo. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada temennya yang maju, berarti harus diperhatikan ya? Ya. Jelas, silakan bertanya. Yuk mulai kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Dengan kelompok 1. Spons 2 hijau, 3 arang, 4 sabu kelapa, 5 kerikil, dan air. Kami pilih susunan seperti ini supaya air yang dihasilkan lebih jernih karena kapas sehingga penyaringan partikel yang paling akhir. Pasir fungsinya untuk menyaring partikel halus yang terdapat dalam air penuh. Proses penjurnian air dimulai dengan air kotor dimasukkan dalam alat penjurnian air yang telah kami buat. Kemudian pasir dan kerikil akan menyaring partikel yang besar. Hijau untuk menyaring partikel dari lapisan sebelumnya dan meletakkan air yang mengalir. Terakhir kapas sebagai filter sehingga hanya air yang bisa lewat. Oke. Hasilnya mana coba? Ini mau lihat. Coba dijelaskan. Ini yang air keruh. Terus Yang pertama dan yang kedua. oke, ada perbedaan tidak? Coba dijelaskan. Yang pertama keruh, yang kedua kurang jernih, yang ketiga jernih. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya, Putra. Perkenalkan, nama saya Putra, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari antara air satu dan air 2, Bu? Oke. Silakan jawab. Apa perbedaannya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Al, boleh Al, jawab. Air satu kurang jernih, air yang kedua jernih. Lebih jernih. Ya, coba ditanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Oh ya, coba. Silakan. Perkenalkan, nama saya Handika dari kelompok 5. Apa kegunaan hijau? Apa? Hijau. Yuk, dijawab yuk. Hijau untuk menyaring kotoran yang tidak tersaring pada lapisan atas. Hijau itu untuk apa? Menyaring kotoran yang tidak tersaring pada lapisan atas. Iya. Coba ditanya nak, sudah jelas belum materinya? Sudah jelas belum? Bapak Lima. Jelas. Jelas. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada yang mau jawab? Silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelompok 1, kelompok lain sudah maju. Oke, kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Perkenalkan, nama saya Lili. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Ria. Perkenalkan, nama saya Rizky. Hasilnya akan dibacakan oleh Putra.
pasir, dan ketujuh air. Susunan alat penyaringan air yang kami gunakan adalah ijuk, pasir, arang, kerikil, dan batu. Ijuk menyaring air dari partikel besar. Pasir menyaring air dari partikel kecil yang lebih seperti lumpur. Arang dapat menghilangkan bau dan rasa pada air. Kerikil dan Coba mau lihat ibu hasilnya. Alatnya mana? Hasilnya mana? Coba dijelaskan dulu, Putra. yang pertama, yang kedua, Bu. Mana yang pertama? Ini yang pertama. Ini yang Kedua. hasilnya gimana? Coba. Yang ini agak mengeruh, Ini agak keruh. Yang ini jernih. lebih jernih dari sebelumnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kata kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Oke. Dari kelompok 1, kenapa air perlu dijernihkan? Kenapa air perlu untuk dijernihkan? Siapa yang mau jawab? Putra lagi. Yang lain. Karena air perlu dalam kebutuhan hidup sehari-hari, Oh, bahkan untuk memasak dan mandi. iya. Benar. Ada tambahan lagi? Kalau dari kelompok lain ada yang mau menambahkan jawaban dari Putra? Cukup. Kenapa sih air itu perlu dijernihkan? Karena Untuk kebutuhan hidup sehari-hari. iya, karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari mencuci, mandi, memasak, meminum kita pasti menggunakan air. Kita yang pertama nih harus menjaga kebersihan air dengan apa, Nak? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Benar. Kalau menjaga lingkungan berarti tidak apa kita? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Gimana kelompok 2 sudah paham? Kelompok Yang satu. kelompok 1. Paham. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada lagi? Sudah. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Siapa lagi yang mau maju? Kami keempat. Oke, boleh kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan percobaan kami. Hasilnya akan dibacakan oleh Al-Qadri. Oke, silakan Al-Qadri. Yang pertama spon atau kapas, dan yang kedua ijuk, yang ketiga arang, yang keempat sabut kelapa, yang kelima kerikil, yang keenam air. Untuk menghasilkan air bersih kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Cukup dengan membuat alat pemurnian air sederhana yang bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita. Meskipun alat ini sederhana, namun dapat menghasilkan air yang jernih dan tidak berbau. Ya, kita tidak perlu apa, Nak? Tidak perlu Hah? mengeluarkan biaya yang mahal. Biaya yang mahal. Setuju nggak nih kelompok yang lain? Ya, karena kita bisa membuat alat penyaringan air sederhana nih kata kelompok 4. Ya. Ini adalah jaringan yang pertama dan ini yang kedua. Bedanya apa? Yang pertama harus lebih keruh, Oh, dan yang kedua lebih jernih. ya. Terlihat nggak teman-teman? Ya. Dari yang sudah kalian kerjakan tadi, gitu ya, dari presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4, coba sama-sama kita tarik nih tadi. Ada apa aja nih bahannya tadi? Yang pertama? Buat alat penyaringan air sederhana ini, gunanya buat apa? Untuk memisahkan air yang keruh tadi, ya kan? Air yang keruh itu kan bisa mengandung lumpur, ya kan? Bisa mengandung pasir. Nah,
Nah, itu bisa dipisahkan dengan metode filtrasi. Metode dari filtrasi ini dia memanfaatkan karakteristik dari benda, karakteristik dari zat yang dipisahkannya berdasarkan ukuran partikelnya. Nah, kalau saringan gitu kan, ini kan saring. Air yang dihasilkan tadi, airnya lebih jernih. Air yang dihasilkan tadi disebut dengan apa? Kalau ampasnya, kan kalau disaring itu kalau kita nyaring teh, nyaring kopi, nyaring teh, atau nyaring ngayak pasir, atau kita buat air santan di rumah, itu kan ada sisanya di atasnya. Ampasnya itu disebut dengan resiko. Oke, paham semua ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau sudah jelas, sudah tidak ada pertanyaan, sama-sama yuk kita tarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nih yang mau memberikan kesimpulannya? Yuk, angkat tangannya. Saya, Bu. Siapa nih? Mario. Ya, Mario, apa Mario kesimpulannya? Untuk menghasilkan air bersih, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Cukup dengan membuat alat pemurnian air sederhana yang bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita. Ya, jangan rame-rame. Ayo, siapa yang mau jawab? Yuk, apa Lili? Kita bisa membuat penyaringan air sederhana. Iya, kita bisa membuat alat air sederhana. Oke ya, berarti kalau dari video yang kakak tadi kita perlu nggak seperti itu? Kenapa? Iya benar, kita bisa membuat alat saringan sederhana. Sekarang sama-sama yuk kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi itu apa, Bu? Kemarin kita nggak tahu, sekarang menjadi lebih tahu. Apa? Menjadi lebih baik. Boleh. Apa lagi? Lebih tahu. Iya. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Yuk, keluarkan bukunya yuk. Kita mau evaluasi pakai krisis. Nah, silakan diklik link yang sudah ada. Oke, sudah masuk. Wih, banyak yang masuk nih. Yuk, mulai. Jangan pulang ya. Kalau udah bete ya. Coba sudah. Nah, nih siapa nih suaranya? Oke. Ya, oke. Kita, Ibu mau kalian merefleksikan bagaimana rasanya pembelajaran hari ini. Di sini menuliskan bagaimana sih perasaan kalian belajar hari ini. Tuliskan di sini. Iya bebas, tuliskan di sini. Ini gunanya buat apa? Biar ibu tahu nih hasil dari pembelajaran hari ini. Apakah kalian suka? Apakah kalian tidak suka? Tulis di sini. Boleh ditambahin emoticon, senyum misalnya, menangis misalnya, ya. Terus beri nilai untuk diri sendiri, bukan untuk ibu ya, untuk diri sendiri. Nah ini. Sesuai dengan perasaan masing-masing ya. Waktunya cuma sebentar nih, kita tulisnya. Terus saya. Ya, terus ya. Mana yang sudah? Sudah. Baiklah semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau memberikan apresiasi nih kepada kalian semua, setiap kelompok yang sudah menyelesaikan tugas hari ini dengan baik, ya. Tapi kelompok yang paling bagus adalah kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 2.
akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan metode kromatografi dan metode destilasi. Bagaimana sih penerapannya? Nanti kita akan mempelajarinya minggu depan. Jadi di rumah nanti dibaca-baca ya. Jadi biar besok waktu ibu menjelaskan kalian sudah paham nih kita mau belajar tentang apa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini silahkan ketua kelas Pak Eko boleh doa ya. Ya, yuk. Sudah selesai berdoa, semoga ya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna. Contohnya apa tadi? Kita bisa memberikan solusi untuk mengatasi air